saya Siti Hani Zubaidah dari SMK Negeri 7 Malang, calon guru penggerak rekognisi. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3, di mana pada kali ini ada kegiatan coaching pra-observasi. Saya sebagai coach dan Ibu Dwi Aryana Irawati, teman saya dari SMK Negeri 7 Malang, sebagai coach. Kemudian Ibu Ana melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan saya melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas. Kemudian setelah kegiatan observasi, maka dilaksanakan kegiatan coaching kembali, yaitu pasca observasi, di mana saya sebagai coach dan Ibu Dwi Aryana Irawati sebagai coach dan teman kami Ibu Dwi Endah sebagai observer. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat disimak sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryana. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 7 Malang. Kali ini saya bertugas sebagai coaching untuk membantu tugas guru atau calon guru penggerak oleh Ibu Siti Hani Zubaidah MPD. Saya doakan Ibu Hani sukses selalu, kegiatan semuanya lancar dan semoga sukses. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dwi Endah. Saya adalah salah satu observer dari Ibu Hani dan juga Ibu Dwi Aryana. Saya di sini adalah seorang guru yang mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 7 Malang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana mengajar ya? Iya, di ruang ini Oh iya, bahas apa nih kita? tentang FPP ini, Bu. Oke, mungkin ada masalah Bu Ana? Iya, ini lebih ke fokus RPP-nya, Bu, alurnya. Oh, alurnya, ini ya, yang ini ya, masalahnya tentang alurnya ini. Iya, Oke, alur. oke. Iya, berarti alurnya apakah sesuainya, apakah mungkin tentang modelnya, atau mungkin tentang gimana Bu Ana? Ke langkah pembelajarannya, Bu. Oh gitu langkahnya. Iya. Oke ya. Nah, udah bagus. Iya, di ruang ini. Nanti Ibu kesana aja dulu, Bu. Oh iya. Oke, sekarang atau kapan Mbak? Iya, sekarang di ruang ini, Bu. Oh, di ruang ini. Baik, Nggih, selamat langsung. ya. Nggih, monggo Ibu, ayo. Saya lihat Bu Ana bagus sekali ngajarnya. Alhamdulillah. Terus mungkin kali ini setelah ngajar Bu Ana mau bahas tema apa nih habis ngajar?
Kalau saya mungkin nyontoh ditersani kembali atau diberi masukan atau saran Ibu tentang RPP saya. Bagaimana RPP saya, apakah kurang atau kesalahannya di mana, biar bisa saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Berarti kita hari ini mau ngobrol tentang RPP aja ya? Iya. Oke. Nah Bu Ana, mungkin tentang RPP ini ada lebih spesifik, ada masalah mungkin di RPP-nya atau mungkin pada saat ngajarnya kemarin di ruangannya atau bagaimana gitu, mungkin ada masalah lagi? Iya Bu, kalau di pembelajaran bahasa Indonesia mungkin fokus anak-anak yang harus dipelihara. Karena kecenderungannya mungkin bahasa Indonesia itu kan banyak mengkonsumsi ceramah begitu ya, jadi anak bosan, dan kebetulan di kelas saya itu mayoritas laki-laki, sehingga mungkin kalau laki-laki cenderung lebih banyak bergerak atau lebih banyak kurang fokus kalau gurunya terlalu banyak ceramah. Saya juga koreksi diri, artinya kalau saya banyak omong maka fokus mereka berkurang, jadi tengah-tengah pembelajaran kadang suka hilang fokus. Berarti pada saat di tengah-tengah pembelajaran kadang-kadang juga anak-anak yang fokus gitu ya Bu Ana. Nah itu kadang-kadang yang di bagian depan atau belakang atau bagian mana itu Bu Ana? Iya, di lebih jadi di tengah-tengah pelajaran itu. Jadi pembukaan itu kadang masih semangat begitu. Nanti selang beberapa waktu mereka seperti apa ya, punya tema sendiri, atau saya tidak tahu apakah itu membicarakan gurunya, membicarakan temannya, atau mungkin mereka punya tema sendiri di luar sekolah yang mereka bawa ke kelas begitu, sehingga mereka ada obrolan gitu. Nah Bu Ana itu cenderungnya putra atau putri yang lebih banyak kurang fokus itu ya? Apa namanya, lebih ke putra Ibu, karena jumlahnya banyak putranya, jadi yang ini lebih banyak ngomong itu yang putra. Oh yang putra Bu Ana. Nah itu duduknya yang di bagian depan atau belakang gitu Bu Ana, kadang-kadang yang kurang fokus itu putra. Tidak mesti Bu, artinya begini, pertama mungkin di beberapa anak di sisi belakang begitu, nanti saya dekati, tapi nanti ganti, yang ini sudah diam, nanti ganti lagi yang mana begitu, yang ngobrol lagi. Ganti lagi. Nah Bu Ana selama ini dalam menghadapi anak-anak gitu, apakah sudah punya upaya gitu untuk membuat mereka fokus gitu? Sementara ini saya mencoba mendekati atau menggali mereka lebih suka ke arah yang mana, karena pada dasarnya bahasa itu kan mempelajari 4 hal Ibu, ada membaca, ada menulis, ada menyimak, ada berbicara. Jadi saya gali mereka itu lebih suka ke yang reseptif atau yang ke produktif, yang ke apa namanya, lebih ke menulisnya atau lebih ke berbicaranya begitu. Saya kirim ke sana. Kalau mereka lebih suka banyak menulis, ya saya optimalkan di produk menulisnya begitu. Kalau yang bicara ya berarti dia ke lisannya, meskipun pada dasarnya semua wajib mengumpulkan yang berkaitan dengan hal itu, tapi nanti arah portofolio mereka atau proyeknya lebih ke apa yang mereka sukai begitu. Oh gitu. Berarti Bu Ana ini sudah membuat perbedaan terhadap apa ya, hobi mereka, apa yang disukai begitu ya Bu Ana. Ada membaca, ada menulis, Ada menyimak dan berbicara. Berarti itu tidak sama Bu Ana antar siswa atau antar kelompok gitu? Ada yang sama Ibu, tapi tidak 100% sama. Artinya ada beberapa anak yang punya kecenderungan suka membaca pun kadang ada yang suka baca komik, ada yang suka baca novel begitu. Kemudian ada yang suka ngomong, lalu saya arahkan dia memang lebih banyak ngomong karena dia suka bicara, verbalnya bagus, saya arahkan supaya dia lebih ke arah ngomong, meskipun di kompetensinya semuanya wajib bisa begitu. Berarti Bu Ana sudah berupaya ya. Apa ini namanya diferensiasi atau apa begitu Bu Ana? Mungkin Bu Ana punya nama terhadap upaya Bu Ana ini? Kalau saya lebih ke apa ya Bu, terampil produktif begitu saja. Jadi terampil produktif artinya produktif itu ya lebih ke kemampuan mereka di hal apa, itu yang nanti digali lebih banyak. Oh iya. Berarti Bu Ana selama ini udah punya upaya ya terampil produktif, kemampuan mereka di hal apa begitu ya? Oke. Tapi saya iya. tidak tahu Ibu apakah itu nanti hasilnya optimal, maksimal, tapi setidaknya dicoba menjelajahi apa yang mereka sukai, apa potensi mereka. Berarti Bu Ana berupaya untuk melihat potensi mereka, menjelajahi itu ya. Iya. Nah Bu Ana mungkin
Ada masalah lain Bu Ana selain itu, selain kurang fokus dan upaya Bu Ana yang itu mungkin? Eh, Sementara ini yang paling apa istilahnya, yang paling signifikan di antara sekian masalah yaitu Ibu. Kalau yang lainnya mungkin klise nggih, artinya tugas yang ada anak yang sangat rajin sekali, ada anak yang biasa-biasa, ada yang memang molor gitu, tapi itu tidak banyak. Dari 30 siswa mungkin satu atau dua orang yang menunda, istilahnya menunda tugasnya begitu. Iya. Berarti masalah utamanya kan hanya masalah kurang fokus saja ya Bu Pembelajaran, Ana ya. iya, Iya, gitu. kalau masalah lain kan biasa ya, Iya, yang namanya anak-anak mungkin Iya. tugasnya kurang satu Iya. dua saja ya. Iya. Nah Bu Ana, terima kasih, upayanya itu keren banget. Mungkin saya juga bisa belajar. Amin. Terus Bu Ana mungkin rencana kedepannya Bu Ana ada upaya lagi agar mereka lebih fokus? Iya Bu, ini rencananya juga masih, saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Semoga menjadi perbaikan saya pribadi dan untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Harapan saya nanti fokus belajarnya bukan hanya pada saya, tapi bisa ke anak-anak. Jadi bayangan saya itu, saya ambil role model begitu, atau ada salah satu siswa saya minta maju untuk entah mendemokan materi saya apa begitu ya, misalnya materinya tentang sejarah gitu. Jadi salah satu anak saya minta untuk menceritakan sejarah tentang daerah tertentu atau tokoh tertentu begitu. Jadi saya pakai barangkali fokusnya akan berubah kalau bukan lagi saya yang bicara, tapi teman satu kelasnya. Oh gitu ya. Berarti nanti Bu Ana ini mengubah fokus mereka itu pada anak-anak model gitu ya, di mana anak tersebut mendemokan, terus kemudian berfokus pada anak-anak gitu ya. Nah Bu Ana, yang maju itu mungkin satu atau dua atau bagaimana model itu? Sementara ini bayangannya satu Ibu. Mungkin Ibu ada masukan untuk saya, monggo. Oh gitu. Sementara masih ada satu orang. Satu ya. Saya tidak ada masukan Bu Ana karena memang yang paling tahu kelas itu, yang paling tahu anak itu kan Bu Ana. Saya rasa satu itu sudah keren sekali. Nah, anak yang satu itu nanti menjadi model harus melakukan apa begitu Bu Ana mungkin? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya nanti yang saya sampaikan adalah teks sejarah atau cerita sejarah, maka dia saya berikan semacam stimulus begitu, apa yang dia ketahui tentang sejarah. Kemudian mungkin dia mengenal di Kota Malang ini ada situs sejarah apa begitu, lalu dia menyampaikan kepada teman-temannya sepanjang yang dia tahu begitu. Ini dari sana nanti ada tanya jawab dari teman-temannya yang dia juga bisa menyampaikan jawaban sepanjang informasi atau pengetahuan yang dia punya begitu. Oke Bu Ana, iya. Berarti nanti Bu Ana memberi stimulus saja ya, terus kemudian teman-temannya ini nanya gitu ya. Nah Bu Ana, seandainya model dari Bu Ana ini ternyata tidak bisa menjawab begitu Bu Ana, terus bagaimana langkahnya Bu Ana? Saya masih belum terpikir Ibu. Jadi nanti saya ingin tahu dulu bagaimana hasilnya. Kemudian jika ini masih belum berhasil, ya mungkin saya ganti, menambah model atau apa istilahnya, ada macam kelompok atau bagaimana, ini belum terpikirkan. Sementara untuk saat ini yang terpikir masih pakai model teman-teman satu kelasnya gitu. Berarti masih pakai model yang ini ya, belum terpikir mungkin jika tidak bisa menjawab gitu ya. Nah Bu Ana, apakah model ini hanya satu saja atau bergantian begitu? Sementara satu, tapi nanti sambil berjalan, kadang di RPP itu saya mainkan hanya satu orang, ternyata waktunya bergerak lebih cepat atau mungkin lebih lambat begitu. Jadi nanti sesuai dengan situasi Bu. Kalau misalnya perlu ditambahkan model, saya akan tunjuk lagi satu siswa begitu. Oke, berarti sesuai dengan situasi. Kalau seandainya ada waktu saya siswa tambahkan gitu ya. Kalau misalnya waktunya kurang ya kita akhiri, atau kita sesi itu diakhiri dilanjutkan dengan sesi berikutnya pada langkah pembelajaran. Untuk siswa lainnya Bu Ana, mungkin juga biar fokus ya rencananya, apakah hanya bikin pertanyaan gitu atau mungkin ada hal-hal lain Bu Ana? Yang pasti nanti anak-anak saya minta berkelompok Ibu, sesuai dengan kalau bayangan saya kemarin tidak terlalu susah, karena ini sifatnya sejarah. Saya minta anak berkelompok di daerah tempat tinggalnya yang berdekatan begitu. Jadi mereka berkelompok, nanti dari sana ada stimulus yang saya sampaikan, ada model dari temannya bercerita, ada tanya jawab. Ya nanti pada akhirnya kelompok-kelompok ini bergerak ke situs-situs masing-masing yang ada di sekitar tempat tinggalnya begitu. Oh gitu iya.
Berarti anak-anak yang lainnya biar fokus terhadap materi Nggih. juga bergerak ke situs-situs di Nggih, daerahnya nggih. secara berkelompok Nggih, gitu ya Bu betul. Ana. Menggali informasi di sekitar tempat tinggalnya. Menggali informasi. Nggih. Nah, ketika di kelas Bu Ana setelah menggali informasi tadi ya, Nggih. itu bagaimana Bu Ana di kelasnya nanti biar mereka fokus? Oh, kalau ke fokusnya setelah proses menggali informasi, mereka akan presentasi hasilnya. Dari kelompok akan menyampaikan hasilnya, bagaimana apa yang mereka ketahui, kemudian apa yang mereka dapatkan, informasi seperti apa ada perbedaan antara kemiripan antara situs-situs di Kota Malang ini, kalau mirip di apanya, perbedaan di apanya, begitu. Oke, iya. Berarti memang mereka presentasi ya Bu Ana sehingga yang menjadi fokus selain model tadi Nggih. juga anak-anak yang presentasi Betul. situs-situs itu ya Bu Nggih. Ana. Jadi bukan hanya dia yang diberi kesempatan bicara, bukan hanya si yang model ini tadi, tapi juga kelompok-kelompok ini bisa menunjuk perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan informasi yang didapatkan. Ini sangat keren sekali Bu Ana, ada model, kemudian ada pembentukan kelompok ya, ada melihat situs, terus kemudian presentasi. Saya rasa apa yang Bu Ana sampaikan ini akan menjadi inspirasi bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Saya masih belajar Ibu, masih belajar. Keren sekali nih Bu Ana. Nah Bu Ana kalau boleh tahu nih ya, kan kemarin kita ngajar di tanggal 3 ya. Nggih Bu. Nah Bu Ana mau mulai kapan nih menerapkan semua rencana tadi? Karena saya kelasnya bertemu atau tatap mukanya itu hanya 1 minggu sekali, insya Allah saya mulai minggu depan tanggal 10. Tanggal 10 ya Bu Ana ya. Di kelas apa itu Bu Ana kalau boleh Kelas tahu? 12 TKJ Bu. 12 TKJ ya. Nggih. Kalau boleh tahu nanti yang diharapkan bisa membantu Bu Ana siapa ini? Kalau yang sejawa dengan saya atau paham dengan informasi yang berkaitan dengan kompetensi ini ya teman-teman dalam satu MGMP. Insya Allah saya minta bantuan kepada teman-teman. Satu MGMP termasuk Nggih. Ibu observer. Nah, nggih. Ini adik Selmet Ibu. Sahabat ya, jurusan bahasa Indonesia juga kan Betul, ya. nggih, Mengajar. betul. Tapi tidak mengajar di 12 TKJ ya Bu observer ya. Oh tidak. Di kelas lain. lainnya Kelas ya. lain. Iya tentu. Cuma tahu ya tentang mungkin materi-materi ini ya, sejarah ini tahu ya. Insya Allah teman-teman sudah ahli Bu. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selain dibantu oleh Ibu observer ya hari ini ya, Bu Endah, mungkin dibantu siapa lagi Bu Ana? Teman-teman MGMP kami ada kita berlima ya Dek ya. Iya. Saya, Ibu Enda, ada Pak Yudis, Bu Lucy, dan satu lagi ada Ibu Desi. Ibu Desi ya, iya. Terima kasih Bu Ana, ini sudah jelas sekali yang membantu. Nah, komitmen Bu Ana apa ini terkait untuk pembelajaran di tanggal 10 itu? Insya Allah saya akan berusaha untuk mengingat-ingat alur pembelajarannya di RPP supaya bisa diterapkan dengan baik di pembelajaran Ibu. Ya. Dan ya harapan saya ketakutan atau permasalahan yang saya hadapi terutama tentang fokusnya anak-anak bisa teratasi begitu. Iya, berarti komitmennya adalah fokusnya anak-anak ini atau permasalahan tentang fokusnya anak-anak bisa Iya. teratasi ya Bu Ana ya. Iya. Sudah lama sekali kita ngobrol ya Bu Ana, saya rasa. Alhamdulillah tidak terasa Bu. Iya, 20 menitan ya. Nah, kalau boleh menyimpulkan Bu Ana, apa sih yang sudah kita bahas Nggih. dari 20 menit ini Bu Ana? Kulang ya Bu. Iya. Oh gitu. Jadi berangkat dari masalah saya tentang fokus pembelajaran, semoga nanti dengan adanya alternatif pembelajaran yaitu pakai model pembelajaran di kelas bisa mengurangi bisa menjadi solusi setidaknya mengurangi tidak konsentrasinya anak-anak di pembelajaran saya. Kemudian bukan hanya itu, semoga nanti anak-anak yang menyimak itu kelompok-kelompok ini bisa menangkap apa yang esensi apa yang ada dalam materi ini, kemudian mereka bisa mencari dan menggali informasi kembali terkait materi ini, kemudian mempresentasikan kembali di depan kelas begitu. Jadi harapan saya dengan adanya gantian begini, bergiliran antara sepertinya siswa itu diberi kesempatan bicara, bisa mengurangi apa yang jadi masalah dalam pembelajaran ini, yaitu kurang fokus atau ngomong sendiri gitu. Baik Bu Ana, saya kalau boleh simpulkan ya Bu Ana, kurang fokusnya tadi diselesaikan oleh Bu Ana sendiri ya, dari Bu Ana sendiri bukan dari Insya Allah. saya. Semoga Iya. semoga jadi solusi. Dengan adanya model, kemudian ada yang presentasi, kemudian menggali, melihat esensinya anak-anak ya, kemudian
nanti di terakhirnya juga Bu Ana mungkin akan berusaha untuk membuat semuanya itu pokoknya intinya fokus gitu ya komitmennya ya, seperti itu. Anak fokus belajar. Fokus belajarnya. Baik Bu Ana, saya rasa Bu Ana sudah sampai pada solusi dari masalah Bu Ana sendiri, dan saya juga terima kasih banyak sudah belajar dari Bu Ana hari Sama-sama, ini. Ibu, saya juga banyak ilmu dari Ya, Ibu. dan Terima kita kasih akan banyak. bertemu lagi di tanggal 10. 10 ya Bu Ana. Kira-kira apakah anak-anak masih kurang fokus atau Iya. sudah fokus gitu. Semoga Allah baik. Monggo binara Ibu Iya, nanti terima kasih. bersani kembali. Semoga ada perubahan di kelas saya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ana ya Sama-sama, untuk Ibu. waktunya. Terima kasih.